Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktavia Ramdhani dengan NIM G1A023100043. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang Timing of the Human Split atau dua pandangan evolusi manusia. Tahukah kalian apa itu evolusi manusia? Evolusi manusia merupakan salah satu topik penting dalam kajian biologi evolusi dan antropologi biologi, karena membahas tentang asal-usul manusia serta hubungan kekerabatannya dengan organisme lain, khususnya yaitu kelompok kera besar. Untuk memahami proses evolusi tersebut, para ilmuwan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu paleontologi yang menitik beratkan pada bukti fosil dan biologi molekuler yang berfokus pada analisis molekul biologis seperti protein dan DNA. Ilustrasi yang ditampilkan memperlihatkan dua pandangan yang berbeda mengenai hubungan kekerabatan antara manusia dan kera, yang dikenal dengan filogeni paleontologis dan filogeni molekuler. Perbedaan sudut pandang ini penting karena mempengaruhi penafsiran waktu pemisahan evolusi antara manusia dan kera, serta membantu menjelaskan posisi manusia dalam sejarah evolusi. Pada bagian pertama, yaitu adalah bagian filogeni paleontologis. Pendekatan filogeni paleontologis didasarkan pada kajian fosil, terutama tulang dan gigi, yang ditemukan pada berbagai lapisan geologi. Pada ilustrasi bagian kiri ditampilkan aktivitas penggalian fosil yang mempresentasikan peran paleontologi dalam rekonstruksi sejarah evolusi berdasarkan bukti fisik. Setiap garis vertikal berwarna pada diagram melambangkan satu garis keturunan evolusi. Fosil-fosil seperti Philopithecus, Dryopithecus, Ramapithecus, dan Australopithecus ditempatkan sesuai dengan umur lapisan tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Dalam pandangan paleontologis, Philopithecus dianggap sebagai nenek moyang awal gibbon karena memiliki kemampuan morfologi tertentu. Dryopithecus diinterpretasikan sebagai nenek moyang kera besar, termasuk orangutan, gorila, dan simpanse. Sementara itu, Ramapithecus dianggap sebagai nenek moyang manusia karena karakter rahang dan giginya dinilai lebih mendekati manusia dibandingkan kera lain. Pendekatan ini menggambarkan bahwa masing kelompok hominoid berevolusi relatif terpisah dalam jangka waktu yang panjang. Namun, keterbatasan data fosil yang sering tidak lengkap menyebabkan interpretasi hubungan kekerabatan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring ditemukannya fosil baru. Pada bagian 2 yaitu adalah filogeni molekuler. Berbeda dengan pendekatan paleontologis, filogeni molekuler menggunakan data molekul biologis seperti protein dan DNA dari spesies yang masih hidup. Pada ilustrasi bagian kanan ditampilkan wajah manusia yang tertutup tangan, melambangkan pendekatan molekuler yang tidak bergantung pada fosil tetapi pada data kuantitatif. Hubungan kekerabatan dalam filogeni molekuler digambarkan melalui percabangan berbentuk huruf V. Titik percabangan menunjukkan waktu ketika dua kelompok berevolusi dari nenek moyang yang sama. Semakin dekat titik percabangan ke masa kini, semakin mudah waktu pemisahan evolusinya. Hasil analisis molekuler menunjukkan bahwa manusia, simpanse, dan gorila memiliki nenek moyang yang bersama, yang sangat dekat, dengan estimasi waktu pemisahan sekitar 5 juta tahun yang lalu. Orangutan diperkirakan berpisah lebih awal, sedangkan gibbon merupakan kelompok hominoid yang paling awal mengalami perpisahan evolusi. Pendekatan molekuler ini juga menunjukkan bahwa fosil seperti Ramapithecus kurang tepat jika dianggap sebagai nenek moyang langsung manusia, karena estimasi waktu pemisahan berdasarkan laju perubahan molekul lebih mudah dibandingkan umur fosil tersebut. Pada bagian yang ketiga yaitu adalah skala waktu geologi. Di bagian tengah ilustrasi terdapat skala waktu geologi yang berfungsi sebagai acuan kronologis dalam memahami evolusi hominoid. Skala ini mencakup beberapa epok utama, yaitu Oligosen, Miosen, Pliocene, dan Pleistocene. Masing-masing epok menunjukkan rentang waktu tertentu dalam sejarah bumi.
Keberadaan skala waktu ini memungkinkan perbandingan antara umur fosil dengan estimasi waktu pemisahan evolusi yang diperoleh melalui pendekatan molekuler. Dan yang terakhir yaitu adalah bagian 4, fosil dan hominoid modern. Ilustrasi ini juga dilengkapi dengan legenda yang membedakan antara kelompok fosil dan hominoid modern. Kelompok fosil meliputi Australopithecus, Ramapithecus, Paleolithicus, dan Dryopithecus yang masing-masing berperan penting dalam kajian evolusi manusia. Sementara itu, kelompok hominoid modern terdiri dari atas gibbon, orangutan, simpanse, gorila, dan manusia. Perbedaan warna pada setiap garis digunakan untuk menunjukkan hubungan evolusi antara fosil dan spesies modern berdasarkan masing-masing pendekatan filogeni. Berdasarkan keseluruhan ilustrasi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan paleontologis dan molekuler memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan evolusi manusia. Pendekatan paleontologis menekankan kepada bukti fisik berupa fosil, tetapi memiliki keterbatasan karena data fosil sering tidak lengkap dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Sebaliknya, pendekatan molekuler menghasilkan estimasi yang lebih konsisten, terukur, karena didasarkan pada perubahan molekul biologis yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Secara keseluruhan, bukti molekuler menunjukkan bahwa manusia merupakan bagian dalam radiasi evolusi kera Afrika dan memiliki nenek moyang bersama dengan simpanse dan gorila. Oleh karena itu, pemahaman evolusi manusia akan menjadi lebih komprehensif apabila pendekatan paleontologis dan molekuler digunakan secara saling melengkapi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih semua.